Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yaitu bab tentang hikmah beragamnya Al-Quran dalam muhkam dan mutasyabihnya. Jadi hikmah kenapa ayat Al-Quran itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih, yaitu seandainya seluruh isi Al-Quran muhkam, tentu hilang hikmah ujian berupa membenarkan dan mengamalkannya karena maknanya sudah jelas, tidak adanya celah menyimpangnya maknanya, mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya. Ini hikmah pertama ya. Sebaliknya, seandainya seluruh isi Al-Quran mutasyabih, tentu hilang keberadaannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, tidak memungkinkan diamalkan dan dibangunnya akidah sahih di atasnya. Akan tetapi dengan hikmahnya dijadikannya sebagian Al-Quran muhkam yang menjadi rujukan mutasyabih dan ayat lainnya mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar nampak siapa yang jujur imannya dari yang menyimpang kolbunya. Sebab orang yang jujur dalam keimanan akan mengetahui bahwa seluruh Al-Quran berasal dari sisi Allah dan segala yang dari Allah adalah hak dan tidak pantas ada kebatilan atau pertentangan berdasarkan firman-Nya, yaitu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya kebatilan dari depan maupun belakangnya, diturunkan dari yang maha bijaksana, maha terpuji. Fusilat 42. Lalu laukana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Adapun orang yang di kolbunya ada penyakit, mereka mengambil mutasyabih sebagai jalan untuk menyimpangkan ayat muhkam dan mengikuti hawa nafsu untuk membuat ragu kabar-kabar dan angkuh terhadap yang muhkam. Oleh karena itu, kamu mendapati kebanyakan para penyimpang dalam akidah dan amal, mereka berhujah dengan ayat-ayat mutasyabih tersebut. Lalu berikutnya adalah bab tentang kesan bertentangannya dalam Al-Quran. Pertentangan dalam Al-Quran maksudnya dua ayat yang terkesan saling bertolak belakang, di mana masing-masing madlul atau yang terpahami dari ayat saling bertolak belakang, seperti salah satunya menetapkan sementara yang satunya lagi menafikan. Mustahil terjadi pertentangan madlul di antara dua ayat karena akan berakibat ada ayat yang keliru atau dusta, dan ini mustahil terjadi pada kabar-kabar dari Allah. Allah berfirman, "Waman asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar ucapannya melebihi Allah? An-Nisa 87. Dan dalil waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya melebihi Allah? An-Nisa 112. Mustahil pula terjadi pertentangan di antara dua ayat secara hukum, karena ayat terakhir justru menghapus ayat pertama. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat yang kami hapus atau kami melupakannya atasmu, niscaya kami datangkan dengan ayat yang lebih baik atau semisalnya. Al-Baqarah 106. Jika terjadi nasakh atau penghapusan hukum, maka hukum ayat yang datang di awal tidak lagi berlaku dan tidak bertentangan dengan ayat yang datang belakangan. Jika kamu menyangka ada pertentangan, maka lakukan jamak, yaitu penggabungan dua ayat sehingga menghasilkan kesimpulan. Jika kamu tidak mampu menjamaknya, maka kamu wajib tawakuf atau berhenti dan menyerahkan urusan itu kepada yang mengetahuinya. Ya, jadi ini cara jika ada dua ayat yang seolah bertentangan, maka yaitu caranya kalau bisa jadi yang pertama harus diyakini bahwa tidak mungkin dua ayat tersebut bertentangan. Bisa jadi yang ayat pertama menghapus ayat kedua menghapus ayat pertama atau sebaliknya. Lalu berikutnya jika bisa dijamak dua
dalil atau dua ayat tersebut jika bisa dijamak ya, dibikin kesimpulan dijamak. Tapi jika tidak bisa maka tawakuf ya. Tawakuf itu berhenti, tidak berijtihad A, juga tidak berijtihad B tentang dua ayat yang kontradiksi tersebut ya. Itu caranya para ulama, semoga Allah merahmati mereka semua, telah menyebutkan bahwa contoh ayat-ayat yang terkesan bertentangan, lalu mereka menjelaskan jamak di antara ayat tersebut. Di antara kitab terbaik dalam tema ini yang pernah diketahui adalah kitab Daf'ul Ihami al-Ittirab an Ayyil Kitab, bantahan terhadap sangkaan ayat-ayat yang bertentangan, karya Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti. Di antara contohnya ayat tersebut adalah Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa, Al-Baqarah ayat 2. Bertentangan dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini adalah menjamak ya. Menjamak dua ayat ini hudal lil muttaqin dengan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin sama di ayat 185. Hidayah atau petunjuk Al-Quran pada ayat pertama ditujukan khusus untuk orang bertakwa, sementara pada ayat kedua ditujukan untuk semua manusia ya, hudal linnas. Yang pertama hudal lil muttaqin, yang kedua hudal linnas. Sementara pada ayat kedua ditujukan untuk semua manusia, cara menjamaknya adalah yang dimaksud hidayah pada ayat pertama adalah hidayah taufik atau beramal ya. Pada hudal lil muttaqin ditujukan kepada orang bertakwa adalah hidayah taufik atau beramal. Sementara hidayah pada ayat kedua adalah hidayah irsyad atau ilmu ya, yang ayat hudal linnas petunjuk untuk manusia karena masih umum ya, berarti ilmu, sedangkan untuk orang bertakwa itu amal ya. Ini yang dimaksud hudan atau petunjuk di sini. Ini menjamak dan menyimpulkan dua ayat yang kelihatan bertentangan. Yang serupa dengan kasus ini adalah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Al-Qasas 56. Lalu dengan yang kelihatan bertentangan pada ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Hidayah yang pertama adalah hidayah taufik, sementara hidayah pada ayat kedua adalah hidayah irsyad. Ya, jadi pada ayat Al-Qasas 56 itu hidayah taufik atau hidayah amal tadi ya, yaitu sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah amal kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Sedangkan yang wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar memberi hidayah irsyad atau ilmu pada jalan yang lurus. Di antara contoh lainnya adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, begitu pula bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Al-Imran 18. Dengan kontradiksi dengan ayat wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Al-Imran 62. Dengan firman Allah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin. Janganlah kamu berdoa kepada ilah-ilah lain bersama Allah yang menjadikan kamu termasuk orang yang disiksa. Lalu ayat yang keempatnya ya, jadi ini dua ayat pertama dengan dua ayat kedua ya. Ayat yang keempatnya adalah fama aghanat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbika wa mazaduhum ghaira tatbib. Karena itu
Tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan ilah-ilah sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan. Hud 101. Pada 2 ayat pertama meniadakan ilah-ilah selain Allah, ya. Jadi ini 4 ayat. Yang 2 ayat pertama kontradiksi dengan 2 ayat berikutnya. Ya, jadi 4 ayat ya di sini. Jadi 2 ayat pertama meniadakan ilah-ilah selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah. Sementara pada 2 ayat akhir menetapkan ilah-ilah selainnya. Ya, jamak di antara ayat-ayat itu adalah ilah khusus bagi Allah adalah ilah yang hak. Adapun ilah-ilah yang ditetapkan selainnya adalah ilah-ilah yang batil berdasarkan firman-Nya, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Hajj ayat 62. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, jadi 2 ayat pertama adalah sesembahan yang hak, ya. 2 ayat kedua adalah ilah yang batil atau sesembahan yang batil. Lalu berikutnya adalah diulang ya, jamak di antara 4 ayat itu adalah jamak di antara ayat-ayat itu adalah ilah khusus bagi Allah adalah ilah yang hak, ya. Adapun ilah atau sesembahan yang ditetapkan selainnya adalah ilah yang batil. Lalu berikutnya di antara contoh lainnya adalah tentang kontradiksi ayat, yaitu qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh berbuat kekejian. Al-A'raf ayat 28. Dengan ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Pada ayat pertama menafikan Allah memerintahkan kekejian. Ya, tadi sesungguhnya Allah tidak menyuruh berbuat kekejian. Tetapi pada ayat kedua nampak Allah memerintahkan sesuatu yang ada kefasikannya. Cara mengkompromikan keduanya adalah perintah pada ayat pertama berkaitan dengan perintah syar'i, yaitu Allah tidak memerintahkan kekejian secara syariat. Berdasarkan firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Sementara perintah pada ayat kedua terkait perintah kauni, yaitu Allah memerintah secara kauni atau hukum alam dengan kehendaknya sesuai hikmah yang terkandung. Berdasarkan firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menginginkan sesuatu adalah mengucapkan jadilah, maka terjadilah itu. Yasin ayat 82. Ya, jadi 2 ayat yang kontradiksi tadi, yang Al-A'raf 28 adalah tentang perintah yang syar'i, ya. Adapun yang ayat Al-Isra 16 adalah tentang perintah kauni, yaitu hukum alam dengan kehendaknya sesuai hikmah yang terkandung.
Ya, ini adalah contoh-contoh tentang dua ayat yang saling terlihat kontradiksi padahal bisa dijamak ya, bisa disimpulkan di situ. Siapa yang ingin contoh lainnya bisa merujuk kepada kitab Syekh Sinqiti yang disinggung di muka ya. Lalu sekarang bab baru yaitu tentang sumpah. Sumpah atau qasam adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan wawu atau perangkat lainnya. Perangkat sumpah ada 3 ya. Jadi sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan. Misalnya wallahi, yang menyebut Allah yang diagungkan ya. Dengan wawu atau perangkat lainnya. Wallahi, billahi gitu ya. Tallahi gitu. Wawu seperti firman Allah, fawarabbis samai wal ardi innahu lahaq, demi Rob langit dan bumi ia benar-benar hak. Az-Zariyat 23. Amil atau ucapan uksimu, aku bersumpah, yang menyertainya dibuang secara wajib ya, dan setelah sumpah harus berupa isim zohir, bukan domir atau kata ganti ya. Di sini yaitu sebenarnya ada lafaz uksimu yang dibuang ya. Uksimu fawarabbis samai gitu asalnya ya. Aku bersumpah demi Rob langit gitu ya. Setelah sumpah harus berupa isim atau kata benda yang zohir, bukan domir ya. Di sini yaitu warobbi, terus as-sama. As-sama di sini adalah kata benda ya, demi Rob langit dan bumi gitu. Jadi nggak boleh fawarobbihi ya, tapi harus Rob langit, Rob bumi gitu ya. Jadi berupa isim yang zohir. Lalu tadi dengan wawu ya. Sekarang sumpah yang dengan ba, seperti firman Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah ya, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Al-Qiyamah ayat 1. Boleh pula menyebut amil seperti pada ayat di atas. Boleh pula membuangnya seperti pada firman Allah, qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in, dan dia berkata, demi kemuliaanmu aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Shad ayat 82. Boleh juga berupa isim zohir sebagaimana contoh di atas, ataupun berupa domir, kata ganti, seperti ucapanmu Allahu Rabbi wa bihi ya, Allah adalah Robku dan demi dia aku bersumpah, ahlifu layan surannal mu'minin, aku bersumpah dia benar-benar akan menolong orang beriman ya. Ini yaitu dengan ba ya, sumpah dengan ba diulang di situ, la uqsimu biyaumil qiyamah ya. Boleh menyebut amil seperti pada ayat di atas, yaitu di situ aku bersumpah dengan hari kiamat. Yang bersumpah di sini adalah Allah ya. La uqsimu. Boleh menyebut amil seperti pada ayat di atas, boleh pula membuangnya ya. Amil di sini adalah uqsimu di situ ya. Uqsimunya disebutkan la uqsimu biyaumil qiyamah ya. Kalau yang tadi di wawu itu uqsimunya dibuang ya. Untuk yang ba di sini uqsimunya ada atau menyebut amil. Nah, lalu yang qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in di sini adalah boleh juga berupa isim zohir ya. Fa bi'izzatika, yaitu bi di situ kan sumpah ya, alat sumpahnya.
lalu izzatika, kemuliaanmu, ya. Jadi di sini isimnya dzohir, kata bendanya dzohir setelah huruf sumpah, ya. Setelah huruf sumpah bukan domir tapi dzohir, isim dzohir, yaitu izzatika. Nah, lalu adapun yang berupa domir, yaitu di ayat Allahu Rabbi wa bihi ahlifu layan surannal mu'minin. Di sini bukan ayat, ya. Allahu Rabbi wa bihi ahlifu itu bukan ayat. Kita lihat di situ maksud dari contoh di sini adalah boleh untuk yang sumpah dengan huruf bi di sini, yaitu wabihi dengan domir hi di situ, ya. Allah adalah Robku dan demi dia. Nah, demi dia, gitu ya. Bukan bi robbi gitu kan, tapi wabihi ahlifu, wabihi, bihi, bukan bi robbi tapi bihi, itu demi dia, ya. Aku bersumpah dia benar-benar akan menolong orang-orang beriman, ya. Jadi ini cara bersumpah dengan huruf ba. Nah, lalu cara bersumpah dengan huruf ta sekarang, seperti firman Allah, tallahi latus alunna amma kuntum taftarun, demi Allah kalian benar-benar akan ditanya akan kedustaan kalian, An-Nahl 56. Lalu amil yang menyertainya wajib dibuang, ya. Dan isim yang datang setelah sumpah harus nama Allah atau Rob. Nah, di sini amil yang menyertainya wajib dibuang, yaitu uksimu, ya. Uksimunya dibuang. Asalnya itu uksimu tallahi latus alunna, gitu. Tapi uksimunya dibuang. Dan juga ada ketentuan setelah ta, setelah huruf ta adalah harus nama Allah atau Rob. Maka menjadi tallahi, gitu. Ini cara bersumpah dengan huruf ta, ya. Lalu seperti contoh yang lain adalah tarobbil ka'bati, demi Rob Ka'bah. Nah, di situ setelah ta adalah lafaz Robbi, ya. Jadi harus dengan lafaz Allah atau Rob. Ya, ini cara bersumpah dengan huruf ta, ya. Tarobbi atau tallahil, gitu. Tallahi atau tarobbi, gitu. Robbil Ka'bah di sini, ya. Demi Rob Ka'bah. Ya, aku benar-benar akan haji insya Allah. Ya, pada dasarnya muksambih atau yang disumpah dengannya yakni Allah disebutkan dalam sumpah, gitu, ya. Jadi Allah, Rob, ya. Jadi segala sesuatu yang disumpahi itu namanya muksambih. Pada dasarnya disebutkan, ya, di situ di lafaznya disebutkan tallahi, misalnya tadi tarobi, gitu, ya. Dan inilah yang banyak terjadi seperti pada contoh-contoh di atas. Namun terkadang dibuang contoh. Ahlifu alaika latajtahidanna, aku bersumpah atasmu kamu benar-benar harus sungguh-sungguh, ya. Ahlifu, aku bersumpah atasmu kamu benar-benar harus sungguh-sungguh. Ya, di sini muksambihnya dibuang, ya. Muksambih di sini apa? Yaitu lafaz billahi atau demi Allah atau tallahi, ya, atau ya itu namanya muksambih, ya. Allahnya dibuang, gitu, atau Robnya dibuang, atau muksambihnya dibuang. Asalnya ahlifu tallahi, ahlifu billahi, ahlifu wallahi, gitu, ya. Tapi wallahi, billahi, tallahi dibuang, gitu. Ini yang dimaksud dengan perkataan namun terkadang dibuang muksambihnya. Dan terkadang ia dibuang bersama amilnya, yakni kata aku bersumpah demi Allah, ya, dibuang dua-duanya. Contohnya di sini adalah tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im.
At-Takasur ayat 8 di sini. Kemudian latus alunna, kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Ya, jadi ini apa saja yang dibuang? Amilnya yaitu lafaz uksimu atau ahlifu, ya aku bersumpah, itu dibuang. Terus lafaz Allahnya juga dibuang. Asalnya berarti di situ summa uksimu wallahi latus alunna yauma idzin anin naim. Bisa dipahami ya. Jadi muksambih amil yaitu lafaz ahlifu atau uksimu, aku bersumpah gitu ya. Lalu muksambih atau yang disumpahi misalnya tallahi, wallahi, itu dibuang di sini. Jadi diulang, asal dari di ayat At-Takasur ayat 8 adalah amil dan muksambihnya dibuang, yaitu asalnya summa uksimu wallahi latus alunna yauma idzin anin naim. Ya, jadi lafaz uksimu atau ahlifu dibuang, juga lafaz tallahi, wallahi itu dibuang. Sampai sini paham ya? Itu yang dimaksud amil dengan muksambih. Amil itu yang artinya aku bersumpah, lafaznya adalah ahlifu atau uksimu, sedangkan muksambih yang disumpahi adalah lafaz misalnya lafaz wallahi, tallahi, billahi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu pada dasarnya muksam ilaih yang dikenai sumpah disebutkan, dan ini banyak terjadi seperti di firman Allah, qul bala warabbi latuba'atsunna, katakanlah bahkan demi Robku kalian benar-benar akan dibangkitkan. At-Taghabun ayat 7. Nah, kita bedakan dengan yang muksam ilaihnya dibuang, ya, yang dikenai sumpah dibuang. Contohnya Qaf wal Qur'anil Hakim, Qaf demi Quran yang mulia. Perkiraan yang terbuang adalah dia benar-benar akan membinasakan mereka. Ya, jadi ada yang dibuang di situ pada surat Qaf ya, Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi wal Qur'anil Majid adalah muksambih dengan muksam ilaih yang dibuang. Kalau tadi kan muksam ilaihnya misalnya contohnya di qul bala wa rabbi latub'atsunna. Muksam ilaihnya di situ adalah katakanlah bahkan demi Robmu ya, demi Robmu di situ kan muksambih ya, warobbi itu demi Robmu adalah muksambih. Lalu muksam ilaihnya adalah latuba'atsunna ya, muksam ilaih adalah di situ latuba'atsunna di Taghabun ayat 7 ya. Saya ulang. Lalu muksam amilnya dibuang ya. Jadi saya ulang ya, di At-Taghabun yang lengkap adalah qul bala ya, ya, di situ qul bala uqsimu wa rabbi latub'atsunna. Ya, itu yang lengkap seperti itu. Nah, di sini tadi yang Qaf, yang surat Qaf di situ adalah menerangkan tentang muksam ilaih atau yang dikenai sumpah itu dihilangkan. Ya, di situ Qaf wal Qur'anil Majid adalah baru ada muksam bih yaitu wal Qur'anil Majid. Tapi muksam ilaihnya dibuang dengan takdir atau ditakdirkan atau diperkirakan ada, yaitu lafaz dia benar-benar akan membinasakan mereka. Ya, itu adalah untuk lafaz ya. Jadi kadang
eh, kadang amilnya dibuang, kadang muksambihnya yang dibuang, kadang juga muksam ilaihnya yang dibuang. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami ya. Jika ada pertanyaan silakan dijapri ya, jika belum paham. Boleh juga ia dibuang jika didahului atau dikelilingi lafaz lain yang diperlukan. Ini pendapat Ibnu Hisham dalam Al-Mughni ya. Ini untuk pembahasan bab qasam atau sumpah memang berkaitan dengan kemahiran di dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini boleh juga ia dibuang jika didahului atau dikelilingi lafaz lain ya. Ini masih ngomongin tentang muksam ilaih atau yang disumpahi yang dibuang. Di sini contohnya Zaidun qaimun wallahi. Wa Zaidun wallahi qaimun. Ya, Zaid berdiri demi Allah atau Zaid demi Allah berdiri. Ya. Kita lanjutkan, sumpah memiliki dua faedah ya. Sumpah memiliki dua faedah, yaitu satu, menjelaskan keagungan muksambih. Muksambih apa tadi? Muksambih itu Allah atau Rob ya. Menjelaskan yang keagungan yang bersumpah gitu. Wallahi, lalu tallahi gitu ya. Warobbi gitu ya. Nomor dua, menjelaskan pentingnya muksam alaih ya. Menjelaskan pentingnya muksam alaih. Muksam alaih adalah yang setelah wallahi ya, misalnya apa gitu ya, isim zuhir di situ kan ya, muksam alaih. Oleh karena itu sumpah tidak dilakukan kecuali dalam 3 keadaan, yaitu satu, muksam alaih sangat penting ya, maksudnya yang disumpahi itu sangat penting. Lalu yang nomor 2, yang diajak bicara orang yang ragu ya, maka kalau ragu ya udah pakai sumpah aja. Lalu yang ketiga, yang diajak bicara orang yang mengingkari ya, maka orang yang mengingkari itu wajib kita yakinkan dengan kita bersumpah di dalamnya. Seperti itu ya. Ini tentang bab sumpah ya. Jadi tadi ada bisa dengan wawu, bisa dengan ta, bisa dengan ba, yaitu cara bersumpah ya. Lalu nomor 10, sekarang tentang kisah-kisah. Kisah secara bahasa artinya mengikuti jejak. Secara istilah artinya kabar tentang peristiwa yang memiliki tahapan-tahapan yang berurutan. Ya, bisa dipahami lah ya kisah. Lalu kisah dalam Al-Quran adalah kisah paling jujur berdasarkan firman Allah. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah ucapannya. An-Nisa 87. Hal itu dikarenakan sempurnanya kisah tersebut sesuai realita. Juga kisah paling indah. Berdasarkan firman Allah di surat Yusuf ayat 3, kami mengisahkan kepadamu kisah paling indah dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Hal ini dikarenakan mengandung tingkatan balaghah dan makna yang paling sempurna. Ya, jadi Al-Quran memang indah ya, penuh dengan tingkatan balaghah ya, keindahan Al-Quran. Makanya ada materi di bahasa Arab itu materi balaghah ya, karena balaghah itu membuat lebih indah lagi perkataannya. Hal ini dikarenakan mengandung tingkatan balaghah dan makna yang paling sempurna. Juga kisah paling bermanfaat ya. Kisah di Al-Quran itu kisah yang paling bermanfaat berdasarkan firman Allah di surat Yusuf ayat 111. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibroh bagi orang-orang yang berakal. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh kisah dalam memperbaiki hati atau kolbu, perbuatan, dan akhlak. Nah, sekarang kisah dibagi 3 macam. 1. Kisah tentang para nabi dan rasul serta orang-orang beriman dan kafir yang ikut serta di dalam kisah tersebut. Nomor 2, kisah tentang perorangan atau kelompok yang memberi ibroh yang disebutkan Allah di dalamnya, seperti kisah Maryam, Luqman, seseorang yang melewati daerah yang roboh hingga atap-atapnya,
di surat Al-Kahfi ya. Lalu kisah Dzulqarnain, kisah Qorun, Ashabul Kahfi, pasukan gajah di surat Al-Fil ya. Lalu pasukan parit dan semisalnya. Pasukan parit berarti di Ashabul Ukhdud ya, di surat Al-Buruj. Ya, itu nomor 2 ya, kisah tentang perorangan. Kalau yang pertama kisah Nabi dan Rasul. Lalu yang nomor 3 adalah kisah tentang peristiwa penting dan orang-orang tertentu di zaman Nabi. Seperti kisah perang Badar, Uhud, Ahzab, Bani Quraidah, Bani Nadir, Zaid bin Haritha, Abu Lahab, dan lain-lain. Ya, ini adalah pembagian 3 macam pembagian kisah. Lalu kisah-kisah di Al-Quran memiliki hikmah yang banyak dan agung, diantaranya menjelaskan hikmah Allah Ta'ala yang terkandung dalam kisah. Ya, firmannya adalah, atau dalilnya adalah surat Al-Qamar ayat 4-5, yaitu dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat celaan dari kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Lalu hikmah dari kisah juga adalah menjelaskan, nomor 2, menjelaskan keadilannya dengan menyiksa para pendusta ya, berdasarkan firman-Nya tentang para pendusta, yaitu di surat Hud ayat 101. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan yang mereka seru selain Allah, dan di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Lalu berikutnya hikmah dari kisah yang ketiga adalah menjelaskan anugerah yang diberikannya kepada orang beriman, berdasarkan firman-Nya di surat Al-Qamar ayat 34-35. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberikan balasan pada orang-orang yang bersyukur ya. Jadi menjelaskan anugerah yang diberikan pada orang beriman, yaitu keluarga Lut itu dibinasakan ya. Sedangkan Nabi Lut itu diselamatkan Allah. Ya, di sini Nabi Lut dan keluarganya itu diselamatkan Allah ya, dan orang-orang yang memusuhi Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah. Ya, lalu nomor 4 adalah hikmah dari kisah adalah menghibur Nabi ya, dengan apa yang menimpa para pendusta. Menghibur Nabi dengan apa yang menimpa para pendusta, yaitu di surat Fatir ayat 25-26. Dan jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Kepada mereka telah datang rasul-rasul dengan membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab-kitab yang memberi membawa mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Surat Fatir ya. Jadi menghibur Nabi dengan kisah ya, kisah yang menimpa para pendusta gitu, yang mendustakan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Lalu nomor 5 adalah menyenangkan orang-orang beriman dengan menguatkan iman dan menambahnya tatkala mereka tahu selamatnya orang beriman terdahulu dan ditolongnya mereka dalam jihad, berdasarkan firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 21. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang beriman. Ya, bisa dilihat kisahnya di Al-Anbiya 88. Lalu berikutnya surat Ar-Rum ayat 47.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang beriman. Lalu nomor 6, hikmah dari kisah adalah memperingatkan orang kafir yang terus-menerus dalam kekafiran. Berdasarkan firman Allah di surat Muhammad ayat 10. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat seperti itu. Ya, ini adalah hikmah yang keenam, memperingatkan orang kafir yang terus-menerus dalam kekafiran. Lalu nomor 7, menetapkan risalah Nabi Muhammad SAW karena kabar-kabar umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Diulang, menetapkan risalah Nabi karena kabar-kabar umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Itu berdasarkan firman-Nya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang goib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini, maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Surat Hud ayat 49. Lalu berikutnya adalah dalil lain, belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Ibrahim ayat 9. Sekarang bab baru, yaitu pengulangan kisah. Di antara kisah dalam Al-Quran ada yang tidak disebutkan kecuali sekali, seperti kisah Luqman, Ashabul Kahfi. Ada pula yang berulang sesuai dengan kebutuhan dan maslahat, dan pengulangan ini tidak sama dengan sebelumnya, tetapi berbeda dalam panjang pendeknya, lembut kerasnya, dan sebagian rentetan kisah disebutkan di tempat lain apa yang tidak disebutkan sebelumnya. Ya, hikmah pengulangan kisah ya. Jadi di Al-Qur'an ada yang kisahnya itu diulang-ulang, misalnya kisah Maryam ya, diulang-ulang. Ya, di sini hikmah pengulangan kisah yaitu 1, menjelaskan pentingnya kisah tersebut karena pengulangan kisah menunjukkan perhatian terhadapnya. Ya, contohnya kisah Maryam diulang-ulang terus ya di Al-Qur'an, banyak di Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, lalu di surat Maryam ya. Lalu nomor 2, menekankan kisah tersebut agar lebih memantapkan hati manusia. Lalu nomor 3, memperhatikan zaman dan kondisi yang diajak bicara. Oleh karena itu, kami mendapati kisah-kisah di surat Makkiyah umumnya ringkas dan keras, berbeda dengan Madaniyah. Ya, ini hikmah pengulangan kisah ya. Ya, lalu nomor 4, menjelaskan balaghah Al-Qur'an dalam mengisahkan kisah-kisah sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu nomor 5, nampaknya kebenaran Al-Qur'an. Ya, nampaknya kebenaran Al-Qur'an dan bahwasanya ia benar-benar berasal dari Allah, di mana kisah ini datang dengan beraneka ragam tanpa ada pertentangan. Ya, untuk bab Israiliyat di pertemuan di audio berikutnya ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.